Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujan yang turun di detik ini mendatangkan keberkahan, mendatangkan kemanfaatan bagi kita semua. Alhamdulillah. Teman-teman, ada yang menarik. Saya tadi sempat menyampaikan bahwa ngomongin Al-Quran sangat menarik, ngomongin Al-Quran itu. Jadi kita Al-Quran itu kadang banyaknya cuman lihat fisik saja, atau nyatanya gini, kita ngelihat gunung-gunung dari jauh itu sangat indah, tapi sebatas gunung tok bentuknya segi tiga, selesai sudah. Udah, oh gunung Mas Egi, udah. Tapi pada saat kita datang ke gunung, apa yang terjadi? Kita akan menemukan dengan ribuan jutaan pohon. Kebayang nggak? Kita akan menemukan apapun yang ada di hutan itu, hewan dan yang lainnya. Nah, Anda pengen bacain satu hadis. Ini agak kajian bentuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal baita la tas'ah. Afwan. Nggak kelihatan Anda. Innal kacamata. Nah, wis tua. 42 tahun. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Innal baita la yattasi'a ala akhlihi wa tahduruhul malaikah wa takhjuruhu syayatin wa yakthuru khairuhu ay yaqra'a fihil Qur'an. Ingat, innal baita, sesungguhnya rumah, layat tasi'ang ala ahli, akan terasa luas untuk ahlinya. Kita jelaskan dulu. Berapa kali kita berantem kecil sama istri kita, hanya persoalan yang sepele. Berapa ribu kali kita berantem sama istri, hanya persoalan gara-gara duit 10.000, gara-gara duit 100.000. Setiap masalah selalu diselesaikan dengan ego masing-masing. Laki-laki dengan logikanya, perempuan dengan perasaannya. Laki-laki dengan merasa dia pemimpinnya, perempuan merasa dia juga ibu rumah tangganya. Kenapa tidak persoalan itu dikembalikan kepada agama, kepada Al-Quran? Hingga akhirnya apa? Kita selalu jenuh, kita selalu nggak bahagia ketika kita berada dalam rumah. Persoalannya apa? Allah sempitkan. Makanya innal baita la yattasi'u ala ahli. Allah akan meluaskan rumah kita. Bukan fisik saja, tapi hati kita, perasaan kita, kenyamanan kita, ketentraman kita, keberkahan kita. Wa tahduruhul malaikah, dan akan hadir malaikat di rumah kita. Kebayang nggak kalau ada malaikat di rumah kita? Didoakan oleh malaikat apapun yang kita inginkan. Contoh, anak nggak ada duit, walaupun sepeser pun nggak ada duit. Ada 100.000, tapi pengen bakso. Ya Allah, pengen bakso, enak kayak ngelihat. Apa yang terjadi? Tetangga kita datang nganterin bakso. Pengen ngopi, kayaknya enak, kayak ngopi makan snack. Ustadz Pepen telepon, Assalamualaikum Ustadz Teguh, sini ngopi jahe sama Pak Koko. Apakah itu bukan rezeki? Atau antum, Mas Egi, antum di IndiHome naik ke atas, ya Allah, tanggal 15 uang udah habis. Masang IndiHome 150.000. 150.000. Pinjol itu pun masuk ke kantor. Apa yang terjadi? Mas, suun ya Mas, kasih amplop 200.000. 300 tadi. 300.000. Wa takhjuruhu syayatin. Nah, ini poinnya nih. Dan malaikat akan menjauh. Jadi kalau di rumah nggak ada malaikat, apapun persoalan pasti dibikin adem, nggak dibikin rese. Masalahnya kita sama anak kita sama istri kita sama mertua kita sama bapak kita, hal sepele jadi besar. Ngapain? Nih, apa? Wa yaksuruhu khairuhu ayyuqra'a fihil Qur'an, bagi orang yang penghuninya membaca Al-Quran. Jadi kalau rumah antum diterangi oleh Al-Quran,
ngafalin, diamalkan, atau dibaca, ditadaburi, dipahami. Bisa nggak sih istri antum mah baca Quran 5 ayat aja mah? Dek, ayo sini baca sama ayah, baca Iqra. Iqra berapa sekarang? 4, 5. Pernah nggak? Ngomongin kita pengen masuk surga, ngomongin kita aktivis sahabat At-Taubah yang hijrah itu, tapi istri kita cuek. Pernah nggak sih nyuruh istri kita, mah baca Quran dong, yuk bareng yuk. Mah bobo bareng mah. Mah bawa bareng yuk, tapi sebelum bawa baca Quran dulu yuk. Gitu. Pernah nggak kita? Kita ngomongin, mah makan nama apa? Mah ayah mau kerja dulu. Mah ayah mau pergi dulu. Mah uang ada berapa? Mah uang sisa berapa? Mah udah belum bayaran? Mah udah belum bayar listrik? Mah udah belum bayar wifi? Selalu dunia, dunia, dan dunia. Pernah nggak? Mah yuk baca Quran 5 ayat aja, mah habis. Ini Al-Qurannya. Maka kalau kita perbanyak Al-Quran, Allah akan luaskan rumahnya, Allah akan hadirkan malaikat, dan Allah akan jauhkan setan. Lanjut. Wa innal baita la yadhiqu ala ahli, dan rumah akan Allah sempitkan untuk ahlinya. Kebayang nggak sempit? Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit frustasi, dikit-dikit marah, dikit-dikit kesinggung. Ngapain sih? Hidup itu kayak banyak beban gitu. Udah jelas nggak ada duit, beban hati juga banyak, pasnya deh. Allahu Akbar. Kita itu mendingan banyak duit tapi nggak pasnya. Ideal itu sempurna. Nggak, persoalan anak cuma dijailin sama tetangganya, anak dijailin sama teman sekelasnya, kenapa harus ribut orang tuanya? Dia curhat. Dimarahin temen kantor gara-gara telat dateng, kenapa harus dimarahin gitu loh? Kenapa jadi yang berantem adek dengan kakak, bapak dengan anak gitu? Allah sempitkan hati kita. Kemudian wa takhzuruhul malaikah, dan malaikat jauh. Jadi kalau malaikat jauh itu salah satunya apa? Sholat malas, subuh kesiangan, nggak mau ke masjid, padahal masjid deket. Sholat isya dinanti-nanti. Ya boleh sih nanti-nanti kalau niatnya mau tahajud. Itu pun kalau memang kita sudah kuat. Tapi nggak gitu juga. Jangan sampai kita terjebak dengan orang-orang seperti orang-orang munafik. Wa tahduruhu syayatin, justru setan yang datang di rumah kita. Bawaannya apa? Ngamek, nafsuan bawaannya. Nggak ada adem-ademnya. Oke, di luar terlihat adem, atau di luar masih mending. Di luar terlihat adem, di dalam parasea. Iman tuh di luar oge lieur, di jero oge lieur. Terus naik dicokot kurang gitu. Riweuh. Siapa orang ini? Wa yaqil wa khairuhu alla yaqra'a fihil Qur'an. Orang yang penghuninya tidak membaca Al-Qur'an di dalamnya. Jadi mulai detik ini ajak istri antum baca Quran. Berani nggak? Berani nggak? Siap? Enggak. Karena ini hal yang tabu masalahnya. Ngajak tahajud. Datang-datang. Tumben A. Ayah naon sih? Udah belum dicek bacaan istri antum? Anak seringnya cek bacaan istri anak. Anak cek. Enggak gitu bacanya. A. Nangis istri anak. Ini kasus anak. Suaminya katanya ustadz, istrinya bacanya biasa-biasa. Anak nggak mau. Jadi mulai detik ini sok udah, malu serius. Kita malam Jumat ngaji gitu, aktivis pengajian, tapi istri kita nggak diajak buat ngaji gitu. Padahal jelas benefitnya Al-Quran itu akan menenteramkan jiwa. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Wa iza tuliyat ayatuhu zadatum iman, nambah iman juga. Atau apalagi syafi'an li ashabihi, jadi syafaat untuk pembacanya. Kapan? Fi yaumil qiyamah. Atau man qara'a harfan, barang siapa yang baca satu huruf, just satu huruf, nothing more, satu huruf, falahul hasanah, maka dapat satu kebaikan. Gilanya, brutalnya, wal hasanatu bi asyri amthaliha. Yang satu kebaikan itu dipotong-potong lagi jadi 10 kebaikan. Oke lah, clear. Ana
dapat tentram, tapi anda nggak bisa. Ada lagi, kalau ente pun bisa baca Quran, ma'as-safaratil kiramil bararah, bersama malaikat. Asli, Allah tempatkan bersama malaikat kelak. Tapi anda nggak bisa baca Quran. Wa yatata'fi, bagi orang yang terbata-bata, ausyakun fi, karena memang dia susah, falahu ajarani, 2 pahala. Pahala kesungguhan dan pahala membaca. Keren. Islam fair. Fair Islam. Ente mau? Oke, silakan. Ane kasih fulus karena ente mau. Ente kasih fulus karena ente membaca. Ibaratnya gitu. Jadi, sekali lagi, pastikan rumah kita selalu didatangi oleh malaikat, dijauhi oleh setan, dan diluaskan hatinya, perasaannya, logikanya, dan terpenting juga rezekinya. Bagi siapa yang selalu membaca Al-Quran. Jadi pastikan bikin keluarga kita harmonis, bikin keluarga kita romantis dengan Al-Quran. Oke, Mas Nudin siap ya? Istri baca Quran. Caranya gampang. Siap manggilnya biasanya apa? Bunda. Kalau saya Bunda, Anda Bunda. Yayang. Ayang. Beb. Beb, bentar. Ustadz Pepen sih tadi nyuruh baca. Tolong dong pegangin Al-Quran. Suruh dia pegangin Al-Quran. Antum hafalkan surat Al-Kahfi. Siap Mas Ainun? Siap? Mas Egi siap? Kasih Al-Qurannya, kasih mushafnya, antum setoran depan istri antum. Siap? Ah, ragu ini. Pak Samsuri belum siap. Pak Samsuri? Belum siap. Oke ya, itu aja. Bisa Ya, siap. Jadi intinya banyak pahala dalam membaca Al-Quran. Mulai saat ini, detik ini, yuk terangi keluarga kita, terangi rumah kita dengan Al-Quran. Oke, siap. Jadi intinya anak amanat pulang dari sini, tes ngaji istri-istri antum. Samsuri jenal mau beban. Pak Dede siap? Langsung setoran surat Al-Kahfi 1 sampai ayat 5. Oke, itu saja yang bisa Anda sampaikan. Ingat, Al-Quran jadikan pedoman hidup kita, dan Al-Quran jadikan teman kita, dan terangi rumah kita dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.